Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Kali ini saya akan mengangkat satu tokoh dalam perjanjian lama. Dia seorang laki-laki yang saleh, laki-laki yang baik, laki-laki yang seringkali membantu sesamanya. Seorang laki-laki yang bijaksana. Bahkan kalau dia membantu sesamanya, dia tidak tanggung-tanggung. Dia juga seorang suami yang bijaksana. Dia seorang ayah yang luar biasa. Dia seorang laki-laki beriman yang mau taat pada firman Tuhan. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, dia pernah melakukan sebuah kesalahan yang tidak kecil. Bagaimana dia? Siapa dia? Mari kita bahas, saudara-saudaraku yang terkasih. Nama laki-laki hebat ini adalah Tobit. Kisah Tobit bisa kita temukan dalam kitab Tobit, dalam bagian Deuterokanonika, yang adalah bagian kitab suci khusus orang-orang Katolik. Dalam kitab Tobit bab 1 dikisahkan kualitas positif hidup Tobit. Dikatakan dia itu orang saleh, dia itu menempuh jalan kebenaran sejak masa mudanya. Dia banyak melakukan kesalehan. Ada satu latar belakang sejarah yang dapat membantu kita memahami kitab Tobit. Jadi begini saudara-saudaraku terkasih. Raja Daud berhasil menyatukan 12 suku Israel dalam satu kerajaan. Tetapi anak cucu Daud kemudian, pada zaman Yerobeam dan Rehabeam, kerajaan ini terpecah menjadi dua. Kerajaan utara disebut kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda, ibu kotanya Yerusalem. Mudah-mudahan dengan info singkat ini Anda tidak lagi dibingungkan ketika membaca kitab suci. Kalau mau menyebut seluruh orang Israel disebut bangsa Israel. Kalau mau disebut hanya kerajaan utara disebut kerajaan Israel, kerajaan selatan disebut kerajaan Yehuda. Nah, latar belakang sejarah kitab Tobit adalah orang-orang Israel di mana kerajaannya sudah terpecah jadi dua. Tobit hidup di kerajaan utara. Dia tinggal di daerah Samaria. Sekitar tahun 700 sebelum Yesus lahir, kerajaan utara ini dihancurkan oleh kerajaan Asyur, musuh dari utara. Orang-orang Asyur menghancurkan penduduk Samaria, membuang orang-orang Samaria, 20 ribuan sekian orang Samaria dilarikan ke Asyur dan orang-orang Asyur dipindahkan ke Samaria. Maka mulai tahun 700 sebelum Yesus lahir, kerajaan utara sudah menjadi kerajaan yang hilang, lenyap. Bangsanya sudah bercampur antara orang Israel dengan orang-orang Asyur. Maka semulai sejak saat itu, orang-orang Israel lainnya menganggap remeh orang-orang Samaria. Dalam kitab Tobit bab 1 dikisahkan bagaimana kisah kebaikan-kebaikan Tobit, perjuangan-perjuangan Tobit ketika dia sebelum dibuang ke Niniwe, dibuang ke daerah Asyur. Dikatakan begini, Tobit sejak masa mudanya sudah mendedikasikan dirinya untuk setia taat pada firman Allah, pada Taurat Musa, pada ajaran-ajaran iman nenek moyangnya. Meskipun dikatakan saudara-saudara Tobit dari suku Naftali, mereka membelot. Mereka tidak mau setia kepada kerajaan selatan. Mereka tidak mau lagi beribadah ke Yerusalem sebagai pusat keagamaan, tetapi mereka beribadah di kuil-kuil persembahan yang dibangun oleh Yerobeam. Tetapi Tobit, meskipun saudara-saudaranya demikian, dia mengukuhkan dirinya, dia tetap pergi ke Yerusalem. Ternyata di Yerusalem, dia bukan cuman berdoa belaka, tetapi dia mengadakan sebuah persepuluhan. Persepuluhan yang pertama diberikan kepada para imam, kepada orang-orang Lewi,
Persepuluhan kedua untuk persembahan kepada Bait Allah di Yerusalem. Persepuluhan yang ketiga diserahkan kepada anak yatim, para janda, dan orang-orang asing yang tinggal di Yerusalem. Jadi, dari sisi kerohanian, dari sisi keagamaan, Tobit adalah orang saleh. Dia betul-betul mengikuti perintah Tuhan. Dikatakan, setelah itu Tobit berserta keluarganya, istrinya Hana, anaknya Tobia diangkut ke Asyur, ke kota Niniwe. Pada waktu itu Asyur dipimpin oleh seorang raja bernama Salmanetser. Kepada Raja Salmaneser sebagai pembelanja kebutuhan-kebutuhan raja. Maka saat itu, meskipun di pembuangan di Niniwe, Ayub dengan keluarganya hidup mapan, hidup cukup, hidup berkelimpahan. Di Niniwe pun di Asyur, Tobit ini tetap membantu sesamanya orang-orang Yahudi. Kemudian diceritakan Salmaneser meninggal, diganti oleh seorang raja, anaknya yang bernama Sanherib, seorang raja Asyur yang kejam. Raja ini kalau dia lagi marah, kalau dia kalah perang, dia membunuh orang-orang Yahudi, para perantauan di Niniwe ini. Dan jenazahnya dibiarkan bergeletakan di pinggir jalan. Tobit melihat hal itu sebagai sebuah kekejian. Dia memberanikan diri, inisiatif, mengambil jenazah-jenazah yang dibunuh oleh Raja Sanherib, lalu menguburkannya secara layak. Bertahun-tahun Tobit berusaha seperti itu, tetapi ternyata usahanya ketahuan juga. Beberapa orang Asyur langsung ngadu tindakan si Tobit ini kepada Raja Sanherib. Alhasil, raja menjadi marah dan mencoba menangkap Tobit, berusaha untuk membunuh Tobit. Lalu Tobit melarikan diri. Kemudian, ketika dia melarikan diri, dia meninggalkan segala-galanya. Dia meninggalkan hartanya, rumahnya, barang-barangnya. Dia hanya membawa hartanya yang paling utama, yaitu istrinya dan juga Tobia, anaknya. Lalu kemudian Sanherib meninggal dunia, diganti oleh seorang raja lain bernama Esarhadon. Sebuah kebetulan, sepupu-sepupu Tobit bekerja kepada Esarhadon ini. Mereka membisikkan raja untuk mengampuni Tobit. Alhasil, Tobit bisa kembali ke Niniwe. Apa yang terjadi ketika Tobit kembali ke Niniwe? Diceritakan orang-orang mengadakan sebuah perjamuan makan dengan hidangan yang begitu berlimpah. Lalu Tobit, seorang suami, seorang ayah yang luar biasa, dia berkata kepada anaknya Tobia, "Coba kamu cari di jalan-jalan saudara-saudara kita yang orang-orang miskin yang belum dapat makan. Undanglah dia ke sini, ajaklah mereka makan." Lalu Tobia pergi keluar mencari orang-orang dan pulang lagi. Ketika pulang, Tobia bercerita bahwa ada sanak saudara kita yang dibunuh oleh orang-orang Asyur, mati dicekik dan jenazahnya ditinggalkan begitu saja. Tobit langsung, meskipun dia sedang dalam keadaan pesta, siap-siap makan, dia marah, dia meninggalkan pesta, bahkan ketika dia belum makan. Dia langsung cari jenazahnya dan dikuburkan oleh Tobit. Tetapi apa yang terjadi? Orang-orang lain berkata, mengejek Tobit. Dia belum kapok bahwa dulu dia pernah mau ditangkap oleh raja karena menguburkan orang-orang itu. Lalu di sini Tobit menjadi gelisah. Dikatakan di bab 2 ayat 7, dia pulang ke rumahnya. Dia di ayat 9, dia membasuh dirinya, dia pulang ke rumahnya dan dia duduk-duduk di pagar tembok rumahnya. Sedang leyeh-leyeh, ternyata di atasnya dikatakan begini, "Mukaku tidak tertudung karena panas. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tai hangat ke dalam mataku, dan muncullah bintik-bintik putih. Aku pun pergi kepada tabib untuk berobat, tetapi semakin aku diolesnya dengan obat, semakin buta mataku karena bintik-bintik putih itu." Lihat saudara-saudaraku yang terkasih, orang baik, orang yang sudah melakukan banyak
kesalehan, orang yang sudah banyak membantu sesamanya, ternyata berakhir dengan buta karena kena kotoran burung pipit yang masuk ke dalam matanya. Dikatakan Tobit menjadi buta. Ekonomi keluarganya menjadi timpang. Tobit menjadi buta, lalu ekonomi keluarganya menjadi timpang. Dalam situasi yang serba sulit itu, Hana istrinya tampil ke permukaan. Dia mencari pekerjaan, dia menopang ekonomi keluarganya dengan memborong semua pekerjaan perempuan pada zaman itu. Anda bisa membayangkan mungkin menjadi buruh tani iya, menjadi penjahit iya, menjadi pesuruh iya, menjadi tukang beres-beres, jadi pembantu di rumah orang-orang kaya mungkin iya. Capek sudah pasti, lelah fisik sudah pasti, tetapi demi menyambung hidup semua dilakukan oleh Hana karena suaminya Tobit yang tadinya penopang rumah tangga harus tergeletak, tidak bisa melihat. Diceritakan begini, pada suatu ketika Hana istrinya menyelesaikan sebuah pesanan pakaian. Ketika diserahkan kepada orang yang memesan, Hana diberikan upah sebagaimana mestinya, lalu diberikan bonus seekor anak kambing. Pasti senang bukan? Rasa lelahnya dihargai oleh orang lain. Tetapi percayalah, di dalam diri Hana ketika dia membawa-bawa anak kambing ini pulang ke rumahnya, sebetulnya dia sudah was-was. Dia dak dik duk der. Kenapa? Mari kita bahas. Ketika sampai ke rumahnya, Hana akan mengolah anak kambing itu menjadi makanan. Setiba di rumahku, katanya, kata si Tobit, anak kambing itu mengembik. Lalu istriku kupanggil dan berkata, dari mana anak kambing itu? Apa itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya, sebab kita tidak diperbolehkan makan barang curian. Kalau Anda jadi istri Tobit, apa ya reaksi Anda? Sudah kerja capek-capek, dihargai oleh orang lain, dapat bonus seekor kambing jantan. Begitu pulang, suami langsung ngomel seperti itu. Suami langsung menuduh yang enggak-enggak. Dalam ketidakberdayaannya, tidak bisa melihat, tidak bisa bekerja, tidak bisa mencari nafkah, sekarang mulai menuduh istri semena-mena seperti itu. Dia menuduh istrinya mencuri, harus dikembalikan. Apa perasaan Anda kalau Anda jadi istri Tobit? Tetapi istri Tobit adalah istri yang bijaksana. Istrinya berkata seperti ini, kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upahku. Istri Tobit berusaha buat jujur. Dia mengatakan yang sebenarnya bahwa itu adalah upah tambahan untuknya. Tapi Tobit masih tidak percaya dengan istrinya. Bayangkan saudara-saudaraku yang terkasih, seorang laki-laki yang baik, yang saleh, yang bijaksana jatuh pada rasa curiga. Karena apa? Dia tidak berdaya, dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Lalu dia menuduh istrinya melakukan yang tidak-tidak. Tapi dikatakan begini, Tobit tidak percaya kepada istrinya. Maka Tobit menyuruh istrinya mengembalikan kepada pemiliknya. Karena perkara itu Tobit menjadi merah padam. Tapi meskipun Tobit marah, istrinya berkata begini, di mana gerangan kebajikanmu? Di mana amalmu itu? Betul, sudah ketahuan juga gunanya bagimu. Di sini saudara-saudara yang terkasih, sebetulnya di balik Tobit dia curiga istrinya mencuri, sebetulnya ada masalah yang jauh lebih esensial lagi. Dalam budaya kuno, seorang pelacur itu seringkali upah seorang pelacur berupa anak kambing. Jadi yang ada di benak Tobit, begitu anak kambing itu mengembik di hadapannya, dia langsung menuduh istrinya yang tidak-tidak. Pasti istrinya selingkuh ini. Ketika aku tidak berdaya, ketika aku tidak berguna, istriku menjadi pelacur. Dia marah, ada rasa cemburu buta di sini. Tapi yang keluar adalah tuduhan mencuri. Nah, saudara-saudara yang terkasih, jawaban istri Tobit bisa kita pahami, bisa kita teladani.
Di situ istri Tobit tidak marah, tidak ngamuk, tidak murka, dituduh yang macam-macam. Tapi istri Tobit hanya bertanya, di mana gerangan kebajikanmu? Artinya begini, Tobit itu orang baik. Dulu ketika dia sehat, dia sering bantu orang. Masa orang yang seperti itu tidak bisa mengerti kebaikan-kebaikan yang diberikan orang kepada keluarga Tobit ketika mereka sedang dalam keadaan sulit? Itu pertanyaan istri Tobit. Di mana kebajikanmu? Di mana amalmu itu? Kok nggak ngerti bisa menghargai kebaikan orang lain? Nah, saudara-saudara terkasih, untungnya Tobit menyadari kesalahannya. Dia menangis, dia menyesali, akhirnya dia mendengar kata-kata istrinya itu, dia menyesali keadaannya, dan keluarganya pun menjadi pulih. Saudara-saudara terkasih, itulah Tobit dalam kitab Tobit yang kita bahas kali ini di bab 1 dan bab 2. Mudah-mudahan dalam video-video saya selanjutnya bisa membahas Tobit dalam bab-bab selanjutnya. Salam berhikmat, Tuhan Yesus memberkati saudara.